pakai dua lokomotif CC203. Yang satunya putih kinclong banget, yang satunya buluk ya. Wah, penumpangnya ramai banget ya. Gak pernah sepi kan. Pada turun semua penumpangnya. Ada yang jualan cilok di situ, cilok sama bakso tuh, ramai banget diserbu. Di belakang bagus banget ternyata, masya Allah, oren banget loh. Lampu kabutnya mati satu coy, pecah lah atau rusak. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik buat nonton video kali ini dan semoga kalian sehat selalu ya. Pagi hari ini jam 6:15 saya sudah berada di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Kita bakal menuju ke ujung timur Pulau Jawa. Saya pengen nyobain naik kereta termurahnya yang rutenya dari Jogja sampai ke stasiun Ketapang, Banyuwangi. Kayaknya saya juga lama nggak naik kereta api ini ya, kereta api Sri Tanjung. Kereta termurah, kereta subsidi yang bisa teman-teman naiki dari Jogja, kota Jogja buat menuju ke arah Banyuwangi. Bahkan banyak juga orang-orang yang naik kereta ini buat perjalanan menuju ke Pulau Bali, teman-teman. Oke, gimana perjalanan hari ini naik kereta api termurah, kereta ekonomi Sri Tanjung dari Jogja menuju ke Banyuwangi? Tonton dan ikuti videonya sampai selesai. Sudah boarding masuk ke dalam stasiun Lempuyangan ya teman-teman. Dan ada pertemuan dua kereta ekonomi subsidi jarak jauh, kereta api Kahuripan dan kereta api Sri Tanjung. Keretanya berangkatnya pagi-pagi semua ke subsidi kalau dari Jogja yang menuju ke arah timur. Penumpangnya Kahuripan ini nggak pernah sepi ya. Dan kalau mau masuk ke kereta tuh antrinya lama banget, soalnya di dalam tuh masih pada turun. Penumpangnya banyak yang turun, terus keisi lagi sama penumpang dari Lempuyangan teman-teman. Spesial banget ternyata hari ini lokomotifnya pakai 203 0203 livery white and blue di Poinduksi Dotopo teman-teman. Ih, lokomotif favoritnya siapa nih? Pakai livery WNB coy. Ini udah mau berangkat keretanya, tapi kalau naik Kahuripan tuh pasti belum bisa masuk. Harusnya Kahuripan ini berhenti di sini minimal lebih dari 5 menit ya, mungkin 10 menit lah. Soalnya penumpangnya masih ngantri tuh banyak banget. Ini lokomotif kayaknya lengket banget sama Kahuripan Pasundan ya, bolak-balik dinasnya itu terus. Lokomotif aerodinamis yang liverynya langka banget, livery yang cuma ada satu di Indonesia buat yang WNB Jumbo ini ya. Ini udah telat ya kayaknya ya, harusnya 6.28 nggak sih berangkat. 6.30 belum berangkat tuh, penumpangnya masih pada ngantri di luar kereta ya, belum bisa masuk teman-teman. Karena emang rame banget pasti penumpang yang naik Kahuripan. Yang turun banyak, yang naik juga banyak. Terus di dalam tuh kan sempit ya kabin keretanya. Kereta api Kahuripan berangkat dari stasiun Lempuyangan menuju ke tujuan akhir stasiun Blitar. Saya melihat ada langsiran lokomotif yang dempulan coy. Bukan dempulan ya, kayak zombie malah. Catnya ngelupas semua. Terus di belakangnya, di sebelah sini ada lokomotif CC203 yang kinclong banget. Ini double traksi kayaknya kita nanti Sri Tanjung. Biasanya Sri Tanjung tuh buat uji coba lokomotifnya Baleasa yang baru perawatan. Nah kan bener, disambung ya teman-teman di sana. Pakai dua lokomotif CC203. Yang satunya putih kinclong banget, yang satunya buluk ya. Oke, sambil nunggu lokomotifnya dilangsir, kita masuk aja naruh tas dulu ya. Hari ini saya duduknya di ekonomi 1 teman-teman, paling depan belakang lokomotif. Di nomor 20 dan nomor 20-nya ada di baris depan sini, jadi kita masuk lewat sini ya. Nanti saya kasih tahu kenapa alasannya saya ngambil ekonomi 1. Bukan karena lokomotifnya sih sebenarnya. Ini hoki aja sih dapat 2 lokomotif ya. Alasannya nanti setelah sampai Surabaya. Kita paling depan sekarang ya, dari Jogja menuju ke Surabaya. Saya duduk di 20C di sini nih. Dan kita bakal medep mundur coy sampai Surabaya.
Lokomotif CC2039501 yang kayak zombie ini sekarang udah dicat pakai livery vintage PJKA era tahun 1950-an. Nah, pas saya naik kereta api Sri Tanjung ini, lokomotifnya baru selesai perawatan di bengkel lokomotif Balai Yasa Yogyakarta. Dan sekarang diuji coba dulu dari Lempuyangan ke Solo. Nah, kalau semua rangkaian uji cobanya udah oke, baru deh nanti bakal dicat biar kinclong. Jadi sebelum pakai livery vintage tuh bentukan lokomotifnya kayak gini. Lokomotifnya sudah disambung ya teman-teman. Lokomotif dinas ada 2 hari ini. Spesial banget pakai 203. Yang belakang ini CC203 9507. Yang depan CC203 9501. Lagi buang angin. Jadi double traksi teman-teman, CC203 9507 ini kinclong banget, kayaknya baru keluar dari Balai Yasa Yogyakarta ini di Poinduk Purwokerto. Yang depan sana long hood, posisinya masinisnya di belakang 203 9501 di Poinduk Jogja yang keropos karatan, kayaknya lagi perawatan di Balai Yasa ya, dan hari ini uji coba, uji lintas. Dari Jogja menuju ke Ketapang Banyuwangi, kita akan naik kereta api Sri Tanjung yang rangkaiannya ada di belakang saya teman-teman. Perjalanan kurang lebih selama 13 jam. Kayaknya 13 jam ya, karena sampai Ketapang nanti jadwalnya itu jam 8 malam. Kita berangkatnya jam 7 pagi dari Jogja. Dan kursinya tegak berhadapan, kita bakal madep mundur dari Jogja menuju ke Surabaya. Karena emang kita nggak bisa nebak milih kursi ya, nomor kursi yang maju itu nomor berapa. Pelangsiran kereta api Progo, kereta ekonomi terlaris dari Jakarta ke Jogja ya teman-teman. Full 203 coy pagi-pagi. Tadi Progo pakai 203, ini 203 juga. Ini kayaknya kereta makan punya Progo nih awet banget ya, ngambil dari punya Taksaka. Belang sendiri loh, kelihatan banget brandingnya Taksaka meskipun dikletek tulisan nama Taksakanya. Karena yang punya livery kayak gitu cuma Taksaka, spesial banget kan. Jam pagi di stasiun Lempuyangan ini rame banget teman-teman. Karena banyak kereta yang datang, berangkat, yang menuju ke arah timur dan menuju ke arah barat. Ini ada Joglo Semarkerto dari Solo berangkatnya. Tujuannya ke Solo lagi, muterin Jawa Tengah. Yang pagi ini lewat Jogja, ke arah Purwokerto, ke arah Tegal, Semarang, nanti balik ke Solo. Nah, kalau ini rangkaiannya pakai kereta eksekutif dan kereta ekonomi. Tapi ekonominya Joglo Semarkerto ini meskipun dari luar tampak mirip dengan kereta api Sri Tanjung ya. Cuman dia beda teman-teman. Ini pakai kereta ekonomi new generation yang modifikasi. Dari luar kan mirip ya bentukannya sekilas, meskipun kacanya beda sih. Ini kursinya udah searah laju kereta semua, bisa di reclining. Kalau ini masih kursi tegak berhadapan. Gak tahu nanti bakal semua kereta ekonomi apakah akan diubah, dimodif jadi new gen atau enggak ya. Stasiun Lempuyangan.
Berangkat tepat waktu jam 7 pagi dari stasiun Lempuyangan, Jogja. Perjalanan kita bakal naik kereta ekonomi subsidi termurah dari Jogja ke Ketapang, Banyuwangi selama kurang lebih 13 jam perjalanan. Dan selama 13 jam kita bakal duduk di kursi tegak berhadapan. Baru berangkat pun ternyata penumpangnya langsung rame. Jadi ya langsung adu dengkul kayak gini. Kemarin pas beli tiket emang nggak bisa milih kursi favorit saya, kursi nomor 21C atau 4C. Karena emang sisa tiketnya tinggal dikit, jadi saya cuman kebagian dan dapat tiket di nomor 20C dan ternyata hadap mundur ya kursinya. Tarif kereta api Sri Tanjung ini murah banget. Kalau jarak dekat sampai menengah, tarifnya sekitar 88.000. Dan buat tarif maksimal jarak jauh kereta api Sri Tanjung ini 94.000. Semoga aja sih tarifnya nggak naik dan tetap murah buat perjalanan dari Jogja ke Surabaya atau ke Banyuwangi. Perjalanan kita tiba di stasiun Klaten, teman-teman. Pemberhentian pertama setelah stasiun Lempuyangan, Yogyakarta ya. Yang naik banyak banget coy. Lumayan rame. Sudah mulai cerah, tadi mendung di Jogja. Blue crush up on the 85-inch sound machine when we wanna hear the ocean. I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Kita tiba di stasiun Purwosari, Solo, teman-teman. Ini tumben banget dimasukin jalur sini, jalur 4 coy. Biasanya masuk jalur 2 atau jalur 1. Kayaknya 2 sih biasanya. Kita masuk jalur 4. Wah, penumpangnya ramai banget ya. Nggak pernah sepi kan. Kereta subsidi selalu paling diminati. Penumpang yang naik di belakang juga ramai banget ya teman-teman. Kita tiba di stasiun Purwosari. Tumben banget ini masuknya di jalur 4. Biasanya masuk jalur 2. Dan di sini lokomotifnya bakal dicopot yang depan. 9501, 203 9501 dicopot, bakal balik lagi ke arah Jogja, masuk Balai Asa ke bengkel lokomotif kereta. Dan lokomotif kita yang asli yang ini dinas sampai Surabaya sepertinya, 203 9507. Setelah ini kita bakal pakai satu lokomotif. Di dalam tuh penumpangnya full banget teman-teman, rame ya. Dari Jogja tadi berangkat udah lumayan full, keisi lagi dari Klaten dan dari Purwosari tambah lagi penumpang banyak banget. Kereta subsidi itu nggak pernah sepi, selalu diminati dan tiketnya selalu pertama kali habis jauh-jauh hari dibandingkan kereta-kereta yang harganya lebih mahal. Dan untuk penumpangnya juga penumpang parsial biasanya, ada yang ke Madiun, ada yang ke Surabaya, terus nanti ganti naik lagi penumpang lain. Jadi jarang banget yang full trip sampai ke ujung timur ke Ketapang, Banyuwangi. Meskipun ada juga beberapa yang biasanya rombongan mau ke Bali atau mungkin mendaki gunung di Lumajang atau di Banyuwangi ya. Kita berangkat duluan dari stasiun Purwosari. Lokomotifnya masih di sana ternyata. Manual. Setelah Solo, kereta api Sri Tanjung ini juga masih bakal berhenti di stasiun Seragen, stasiun paling ujung timur di Provinsi Jawa Tengah di jalur lintas selatan buat naik turun penumpang kereta jarak jauh. Di Seragen tadi juga banyak penumpang yang turun, tapi langsung keisi lagi sama penumpang baru yang naik dari Seragen.
kereta subsidi tuh kayak gini. Meskipun kursi tegak berhadapan, tapi peminatnya tetap banyak banget. Let's not waste it, 'cause paradise is wherever we make it. Jam 9:03 perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Ngawi di wilayah Jawa Timur ya teman-teman. Kita udah masuk provinsi Jawa Timur. Oh, yang naik banyak banget ternyata. Yang turun juga banyak. Tadi sebelum Ngawi kita berhenti di stasiun Sragen, itu ada yang turun terus keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Sebelum Ngawi berhenti lagi di stasiun Walikukun. Itu juga yang turun lumayan banyak terus langsung keisi lagi sama penumpang yang baru naik ya teman-teman. Dan kita di Ngawi pun juga ternyata yang turun lumayan banyak, rame. Tapi langsung keisi lagi sama penumpang yang baru naik teman-teman. Laris banget ya kereta subsidi itu, penumpangnya gonta-ganti. Jadi emang banyak penumpang yang parsial, nggak jarak jauh, rutenya deket-deket. Udah mau berangkat? Nah, ini adalah fasilitas toilet di rangkaian kereta ekonomi subsidi kereta api Sri Tanjung teman-teman. Ini pakai kloset duduk ya untuk toiletnya. Kayaknya ada yang pakai kloset jongkok sih. Jadi untuk toiletnya ini ada satu di ujung depan, satu lagi di belakang di setiap gerbong keretanya. Nah, itu biasanya klosetnya beda, ada yang jongkok, ada yang duduk. Tapi saya nggak ngecek tadi apakah udah diganti duduk semua atau masih ada yang jongkok ya. Toiletnya lumayan bersih karena selalu dibersihkan sama petugas OTC selama perjalanan kereta. Ada cerminnya yang gede, terus di sini ada klosetnya, ada sabunnya masih full. Terus airnya selalu mengalir ya karena diisi terus selama perjalanan, dan setiap berhenti di stasiun besar bisa diisi. Ada tisu juga. Toiletnya nggak bau pesing, di sini wangi karena ada pengharum ruangannya juga dan selalu dibersihin sama OTC. Terus ada tong sampahnya juga teman-teman. Dan toilet kereta itu bisa dipakai buat BAB selama perjalanan kereta ya. Jadi nggak usah takut kalian mules selama perjalanan, nggak usah ditahan, tinggal langsung ke toilet. Kalau mau BAB pun bisa. Karena kotoran yang kita buang di kereta ini itu ditampung kayak semacam septic tank gitu, ada penampungannya, jadi nggak langsung jatuh ke rel. Kalau dulu kan emang jatuh ke rel ya, semenjak Pak Jonan itu toiletnya udah dimodif lah, dirubah jadi lebih ramah lingkungan pokoknya. Jadi toilet keretanya meskipun ekonomi subsidi ini tetap nyaman dan bisa digunakan dengan baik. Wah, kasihan nih, ada korban tertabrak kereta tergeletak di pinggir rel. Oh ya, by the way, ini tumben juga ya ketahan sinyal masuk stasiun Magetan lumayan lama. Kayaknya udah hampir lebih dari 5 menit berhenti di sini. Tadi saya dapat info dari teman-teman, katanya tuh ada kereta mogok di petak jalur Magetan Madiun. Jadi kereta yang dari arah timur terpaksa lewat jalur sebelahnya. Jalur yang harusnya dipakai kereta dari barat ke timur, termasuk kereta api Sri Tanjung ini. Makanya kita ditahan dulu buat nunggu kereta yang dari timur lewat stasiun Magetan. Ya, serasa kayak balik ke single track lagi gantian jalurnya. Jam 10:43 perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Madiun teman-teman. Terlambat sekitar berapa ya? Kayak 7 menit lebih ya, hampir 10 menit ya. Di sini ada proses pembangunan peron tinggi di jalur 1 teman-teman. Masih belum selesai. Tadi ngalangin pintu kan, nggak bisa turun, nggak bisa masuk. Barangnya banyak banget yang ditaruh bordes. Ada KLB lori coy. Angkut apa ya? Semen kayaknya kalau nggak pasir. Jalur 1 ini berarti nggak dipakai sementara karena masih dibangun. Ramai banget penumpangnya. Tuh, barang bawaannya banyak banget tuh. Karena sini peronnya udah jadi ya. Buset, ini tinggi banget ya? Apa emang belum jadi ya? Gapnya tinggi banget ini antara yang kuning-kuning sama lantai dasarnya.
Di Madiun juga ada proses pengisian air untuk toilet. Jadi selama perjalanan dipastikan tidak akan kehabisan air. Itu ada rangkaian kereta bias di sebelah sana tuh. Tadi infonya sih gangguan ya di Ngawi. Sekarang dimasukin jalur 4. Ini gap antar peronnya tinggi banget coy. Turun gitu loh. Tapi kalau yang kereta SS kayaknya pas. Di Madiun tadi banyak penumpang yang turun, tapi kalau dilihat tetap nggak berkurang ya penumpangnya, malah tambah penuh. Ya pada penumpang turun tuh langsung keisi sama penumpang yang baru naik. Dan buat rak bagasi kabin di kereta ekonomi jenis ini emang kayaknya nggak didesain buat muat menampung seluruh barang 106 penumpang. Jadi ya banyak koper dan barang-barang yang ditaruh di bordes, di lorong kereta, yang sebenarnya agak mengganggu buat mobilitas penumpang misal mau ke toilet atau penumpang yang mau naik turun di stasiun. Bahkan ada pintu yang bener-bener diblokade sama barang penumpang, jadi udah nggak bisa dibuka tutup. Jam 10 lebih 28 menit perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Nganjuk, Jawa Timur ya teman-teman. Ini kita bertemu sama kereta api Argo Semeru dari Gubeng tujuan ke Gambir. Kalau dilihat nih liverinya Semeru kayak yang paling nggak awet ya. Tuh, warnanya udah pudar banget loh ini. Yang depan masih bagus, belakangnya pudar banget. Tuh udah ngelenteng-lenteng yang belakang sana. Padahal kereta baru 2 tahun 1 tahun usianya. Yang turun juga lumayan banyak ya di Nganjuk, dan tadi juga lumayan banyak penumpang-penumpang yang baru naik dari stasiun Nganjuk teman-teman. Karena emang penumpangnya gonta-ganti, laris banget kereta ekonomi subsidi. Nah kalau sampai ke Nganjuk atau Madiun, tarifnya dari Jogja itu 88.000 ya teman-teman. Jadi tarif parsial masuknya. Tapi kalau sampai Surabaya kayak juga masih 88.000. Tapi kalau udah lebih dari Surabaya itu kayak udah 94.000 tarif jarak jauhnya kereta api Sri Tanjung. Laris banget keretanya. Jam 10 lebih 47 menit, 47 teman-teman, 10.47. Sekarang perjalanan kita tiba di stasiun Kertosono di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur ya teman-teman. Wah, cuma lewat doang, nggak pulang. Ini ada yang naik, ada yang turun. Yang turun juga lumayan banyak, yang naik juga lumayan banyak. Bener-bener gonta-ganti penumpangnya coy. Karena kita terlambat, berarti cuma sebentar ya, langsung mau berangkat lagi teman-teman. Dan di sini adalah stasiun percabangan jalur kereta. Jadi di sana ada 2 jembatan. Kita akan belok ke kanan ke kiri. Kita ke kiri, lurus double track ke arah Surabaya. Berarti cuma sebentar karena terlambat. Tarif 88.000 kalau dari Jogja, batas terjauh tuh kayaknya sampai Surabaya. Nah kalau lebih dari itu bakal kena tarif full trip 94.000. Misal Jogja Sidoarjo, Jogja Jember, itu tarifnya 94.000 sama kayak tarif buat rute Jogja ke Ketapang, Banyuwangi. Lumayan masih murah, terjangkau sih tarifnya. Pantes penumpangnya gonta-ganti terus, setiap ada yang turun langsung diisi lagi sama penumpang baru yang baru naik.
Jam 12 lebih 5 menit perjalanan kita tiba di stasiun Wonokromo. Kita sudah masuk di wilayah Surabaya ya teman-teman. Panasnya pol. Yang turun banyak banget coy. Nah di stasiun Wonokromo ini pemberhentian pertama kedatangan dari Lempuyangan. Itu khusus untuk penumpang turun ya. Jadi untuk penumpang-penumpang yang mau naik Sri Tanjung tujuannya ke Pasuruan, Jember atau Ketapang itu masih belum boleh masuk teman-teman, belum boleh naik. Karena nanti keretanya bakal balik lagi ke sini dan berhenti lagi. Jadi jadwalnya ada 2 pemberhentiannya Sri Tanjung di sini teman-teman. Kita masih sampai ke arah Surabaya kota. Jam 12 lebih 15 menit perjalanan kita sekarang tiba di stasiun Surabaya Gubeng ya teman-teman. Untuk pemberhentian pertama di Surabaya Gubeng ini khusus untuk menurunkan penumpang. Jadi penumpang yang mau naik Sri Tanjung masih belum boleh naik ya, karena kita masih lanjut sampai Surabaya kota. Yang turun banyak banget coy. Langsung bongkar penumpang. Biasanya ke arah Surabaya kota bakal sepi. Karena kebanyakan turun di Wonokromo sama Gubeng. Di sebelah sini kita ketemu sama kereta api Logawa. Yang ini dari Ketapang juga ya teman-teman, Logawa dari Ketapang ke arah Purwokerto. Nah kalau kereta-kereta lain yang dari Jember, dari Ketapang itu mentoknya di sini, di Surabaya Gubeng, terus copot lokomotif diputer, dibalik lagi ke arah sebaliknya. Cuman Sri Tanjung ini dibablasin sampai ke Surabaya kota coy. Mungkin karena Gubeng jalurnya dikit dan keretanya rame ya kalau siang. Nah setelah Gubeng ini biasanya lumayan sepi, banyak yang turun, banyak kursi-kursi yang kosong ya teman-teman. Jadi bisa selonjorin kaki dulu nyari kursi kosong. Kita berangkat lagi, lanjut menuju Surabaya kota. Di sini berhenti cuma sebentar, nanti yang lama berhenti di Surabaya kota. Berangkat jam 7 pagi dari Jogja, sekarang sudah 12:30 siang, kita sudah memasuki kota Surabaya. Perjalanan baru sekitar 5,5 jaman ya teman-teman. Udah ya lumayan kerasa pegal-pegal sih. Dan sebentar lagi kita bakal masuk di stasiun Surabaya kota. Jadi untuk kereta api Sri Tanjung ini kayaknya khusus Sri Tanjung doang ya, yang tujuannya ke arah Jember atau Banyuwangi. Yang dari arah Jogja ya, itu berhentinya di Surabaya kota yang paling lama. Kalau kereta lain kan berhentinya di Surabaya Gubeng. Jadi di kota Surabaya ini Sri Tanjung punya 3 berhentian: Wonokromo, Surabaya Gubeng, sama Surabaya kota. Sempat ada yang tanya ya, Mas kalau naik Sri Tanjung tapi nunggunya di Gubeng gimana ya, kayak ikut ke Surabaya kota biar waktu tunggunya lebih lama? Mungkin bisa ya, tapi kalau keluar stasiun saya kurang tahu. Jadi turun di Gubeng, nunggu Sri Tanjungnya balik, nanti pas waktu datang kan baru buat naikin penumpang ya. Kalau tadi pas nyampe pertama itu kan cuma buat nurunin penumpang aja. Mungkin bisa, tapi kalau keluar stasiun saya kurang tahu. Kalau di dalam stasiun mungkin masih bisa sih, kalau waktunya biar lebih lama daripada ikut ke Surabaya kota. Kita memasuki stasiun Semut, stasiun Surabaya kota. Di sini banyak kereta-kereta parkir juga teman-teman. Kita berhenti di Surabaya kota teman-teman, masuk bawah mall ya. Di sini berhenti sekitar 1 jam coy, dan lokomotifnya bakal dilepas. Di posisinya kita bakal balik lagi ke arah sana nanti. Kita masuk sini tuh udah relnya putus di sini, nggak bisa tembus ke sana lagi. Kita ke sana dulu ya. Beli makan deh. Surabaya kota. Nah ini lokomotifnya bakal dilangsir masuk ke sini ya teman-teman. Jalurnya habis di sini. Jadi harus balik, putar arah stasiun ujungnya Surabaya. Misalnya di sini coy.
Jadi keretanya harus balik ya. Di sini udah ujung relnya.